Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, baru saja saya diberikan amanah oleh keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani di Desa Parape, Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polowali Mandar, Sulawesi Barat, oleh pihak Yayasan Syekh Hasan Yamani beserta dengan pengelola pondok sepakat dengan musyawarah mengamanahkan kepada saya satu keterkaitan suasana dengan pondok pesantren. Mereka menunjuk saya sebagai salah seorang dewan penasehat Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengurus yayasan, pengurus pondok, keluarga besar Pondok Pesantren Hasan Yamani ini atas kepercayaan amanah yang diberikan kepada saya ini. Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani telah terbangun sejak tahun 1980. Walaupun pada hakikatnya pondok ini jauh sebelum tahun 1980 itu sudah cikal bakal pondok pesantren ini sudah ada. Keberadaan pondok ini ditandai dengan keberadaan seorang ulama besar pada zamannya, ahli fikih pada zamannya, ahli hadis pada zamannya, Syekh Sayyid Hasan Al-Yamani rahimahumullah. Seorang Syekh Hasan Yamani ini tidak hanya dikenal di Tanah Mandar, akan tetapi di Tanah Bugis juga Sulawesi Selatan ini, bahkan Makassar, bahkan Sulawesi secara keseluruhan, dan juga menyeberang ke Jawa, bahkan lebih jauh lagi orang-orang pada zamannya sangat dikenal, ya, sangat mengenal Syekh Hasan Yamani di Mekah, salah seorang ahli fikih di dalam mazhab Syafi'i, sehingga beliau di Mekah telah ditunjuk sebagai salah seorang mufti Syafi'iyah. Seorang sosok Syekh Hasan Al-Yamani ini bagi saya pribadi, Abdul Rahim Assegaf Puang Makkah ini bukanlah perkenalan yang baru. Sosok ini sejak kecil telah oleh abah saya, ayahanda saya, Syekh Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang telah menceritakan kepada saya, biasa memperdengarkan kisah-kisah riwayat kepada saya tentang sosok Syekh Hasan Yamani sewaktu beliau masih ada di Sulawesi Selatan. Bahwa ayah saya
menyampaikan pada waktu itu, Allahyarham al-Maghfurlah, menyampaikan bahwa beliau mengaji sewaktu kecil, ayah saya ya, beliau mengaji di Pulau Salemo. Beliau duduk dididik oleh seorang waliullah yang dikenal dengan Syekh Abdurrahim Puang Ngawali di Pulau Salemo pada tahun 1930. Disitulah abah saya belajar, dan sosok Syekh Abdurrahim Puang Ngawali ini adalah sahabat kakek abah saya, Syekh Abdul Malik Assegaf. Jadi Syekh Abdul Malik Assegaf, Syekh Abdurrahim Puang Ngawali, dan ada lagi satu sosok ulama besar pada masanya. Siapa itu? Syekh Hasan Yamani. Nah, jadi sepangkat ini, semasa ini, Syekh Hasan Yamani, Syekh Abdurrahim Puang Ngawali, dan Syekh Sayyid Abdul Malik Assegaf. Beliau sama-sama mengaji di Mekah dan juga kembali ke Indonesia karena suasana waktu di Mekah itu tidak kondusif. Syekh Hasan Yamani kemandar, Syekh Abdul Malik Assegaf ke Pangkep, dan Syekh Abdurrahim Puang Ngawali di Pulau Salemo. Nah, disitulah abah saya belajar. Jadi itulah ketersambungan saya siapa Syekh Hasan Yamani. Di samping itu ada lagi satu hal, pengetahuan saya, hubungan saya dengan Syekh Hasan Yamani. Karena dalam silsilah Thariqah Qadiriyah saya diberikan silsilah ijazah dari Syekh Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi. Syekh Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi diberikan ijazah dari gurunya Syekh Umar Al-Attas. Syekh Umar Al-Attas diberikan ijazah oleh gurunya Syekh Hasan Yamani. Jadi kembali lagi keterkaitan saya, siapa sosok Syekh Hasan Yamani di mata Puang Makkah. Itulah sehingga bagi pondok pesantren ini adalah satu ikatan yang sudah lama terikat secara batiniah maupun secara sanad keilmuan, sehingga saya masukkan anak saya di pondok pesantren ini, walaupun jarak antara Polowali Mandar dengan Makassar 7 jam, tetapi itu yang membuat saya bahagia karena sosok Syekh Hasan Al-Yamani rahimahumullah ini yang membuat saya kuat, saya mempunyai energi bahwa saya secara batiniah berkewajiban melanjutkan cita-cita gurunda saya, perjuangan dakwah gurunda saya. Mudah-mudahan dengan keberadaan saya sebagai Dewan Penasehat di pondok ini dapat membawa berkah, membawa manfaat kepada diri saya, anak saya yang sedang mondok juga di tempat ini, dan kepada masyarakat yang ada di Polowali Mandar ini. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan konsep program-program pendidikan yang ada di pondok
Syekh Hasan Yamani ini. Sebab dari kurikulumnya, bahkan di lapangan kalau kita lihat di pondok ini mengedepankan beberapa poin. Di pondok ini telah diajarkan pendalaman kitab kuning, itu satu. Kemudian bukan hanya kitab kuning, akan tetapi juga bahasa Arab, conversation, muhadasah, bercakap. Dan yang ketiga, bahasa Inggris. Kemudian yang keempat adalah tahfizul Quran. Di pondok ini juga ada yang berminat untuk memperdalam tahfiz Qurannya, ada posisinya. Dan bukan hanya itu, bukan hanya tahfiz Quran, bukan hanya bahasa Inggris, bukan hanya soal al-lughatil arabi, ya, kitab kuning, tetapi juga urusan-urusan teknologi. Pondok ini menyesuaikan kurikulumnya, menyesuaikan dengan perkembangan peradaban, perkembangan zaman. Anak-anak santri dididik, dibekali dengan pengetahuan biologi, kimia, fisika, dan pengetahuan lainnya, pengetahuan sosial lainnya. Seperti kemarin, santri kami itu juara 1 se-Sulawesi Barat, sehingga dia diutus oleh Provinsi Sulawesi Barat ini untuk maju ke tingkat nasional dengan berlaga uji kecerdasan tentang biologi. Itulah pondok pesantren Syekh Hasan Yamani yang berada di desa Parape, yang mana desa ini sudah tidak asing lagi para pemburu, penuntut ilmu, khususnya kajian kitab kuning dan bahasa Arab. Kecamatan Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kita berdoa bersama, mendoakan anak-anak kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan di dalam hati dan pikiran mereka hal-hal ilmu, hikmah demi kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia dan demi kejayaan dinul haq ini, agama Islam ini. Wa ilallahi turja'ul umur. Saya Syekh Sayyid Abdul Rahim Assegaf, Puang Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.